Ya dulu ya kalau mas-mas yang mancing, kadang ada warga atau yang di sekitarnya itu ya kadang-kadang itu ya istilahnya sering dilihat atau diwerui lah, kasarnya bahasanya seperti itu. Ya wujudnya ya kadang-kadang ya kayak itu apa gundul apa itu gundul apa ngarannya itu. Lah itu kepala, terus ada rambutnya itu juga kelihatan. Kadang-kadang nek konon ceritanya itu juga sering memangsa perawan ataupun juga jejaka kan. Selain jembatan Juruk B dan C, penghubung kota Solo dengan Kabupaten Karanganyar juga terdapat jembatan Juruk A. Jembatan Juruk A sendiri sudah puluhan tahun berdiri di atas Sungai Bengawan Solo. Dibangun sekitar tahun 1913 oleh Pakubuwono X dan selesai dibangun sekitar tahun 1915. Banyak cerita sejarah hingga cerita mistis yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar jembatan Juruk A. Kuntoro berusia 50 tahun yang merupakan warga Ngringo, Kecamatan Jaten Karanganyar mengatakan, pada tahun 70-an jembatan tersebut terkenal dengan adanya Onggo Inggi. Dikatakan olehnya, Onggo Inggi yakni perwujudan dari makhluk halus yang hanya terlihat kepala dan ada rambutnya. Bahkan makhluk halus tersebut sering memangsa perawan atau berjaga. Selain Onggo Inggi, menurut Kuntoro, di jembatan itu juga sering ada penampakan peri. Nah, untuk sejarahnya, ini kan berdiri di atas Sungai Bengawan Bentangan dan sebelah barat itu kan Kecamatan Jebres, yang sebelah timur ini adalah Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dan ini merupakan salah satu akses antara Kabupaten Karanganyar dengan Solo dan sekitarnya. Nah, tentang berdirinya jembatan lama ini atau sering disebut dengan jembatan A, itu tahun 1913. Waktu itu atas perintah Raja Solo Surakarta, yaitu Sinuhun Pakubuwono ke-10. Nah, dalam proses pembangunan kurang lebih ya 2 tahun, selesai tahun 1915. Nah, dengan situasi kondisi seperti ini mungkin dilihat lain dengan jembatan yang ada di sebelah selatan. Tapi kalau malam Bali ini masih kelihatan gelap ya. Kadang kalau dikasih lampu ya kadang-kadang juga mati lagi. Pengaruh apa nggak tahu kan. Jadi kesan misterinya itu kan masih ada, kadangnya seperti itu kan gitu loh. Nah, untuk ini jembatan lama ini hanya untuk akses pejalan kaki, kendaraan roda 2 dan juga sepeda itu. Nah, kalau dilihat dari selama ini dengan kondisi yang ada, mestinya kan juga ada perlu perbaikan-perbaikan, karena selama saya menjabat yang ada di Kadus Banaran ya kadang-kadang ini kan juga sering terjadi kecelakaan juga karena dengan kondisi jembatan yang lama ini kan gitu loh. Maka ini juga perlu pemikiran juga, karena ini juga merupakan salah satu akses jalan alternatif ketika nanti terjadi perbaikan dan lain sebagainya. Nah, kalau konon cerita tentang terkait kisah-kisah misteri, lah sampai saat ini pun itu kan ya masih digunakan ya untuk tabur bunga, kan itu loh.
tabur bunga, karena banyak yang istilahnya dari abu dibuang dikremasi di situ. Terus kalau enggak itu ya kadang-kadang ada mayat yang tenggelam tidak diketemukan, ya kadang-kadang mereka juga nyekar di situ tabur bunga kan gitu loh. Tapi kalau konon cerita dari pendahulu saya kecilnya juga di sini dengan sesepuh-sepuh itu, ya dulu ya kalau mas-mas yang mancing, kadang ada warga atau yang di sekitarnya itu ya kadang-kadang itu ya istilahnya sering dilihat atau diwerui lah, kasarnya bahasanya seperti itu. Ya wujudnya ya kadang-kadang ya kayak itu apa gundul apa itu gundul apa ngarannya itu. Lah itu kepala terus ada rambutnya itu juga kelihatan. Kadang-kadang konon ceritanya itu juga sering memangsa perawan ataupun juga jejaga kan. Tapi juga untuk ngelarung hari-hari orang melahirkan, hari-hari juga untuk sering dilarung juga seperti itu. Kadang benda-benda pusaka mistik kan itu loh, ada keris, ada apa itu tombak, itu juga sampai saat ini kadang masih bisa untuk dilarung juga kan gitu loh. Atau kadang-kadang juga kalau pas ada ini apa orang yang punya hajat, kadang-kadang yang masih punya keyakinan percaya itu kadang-kadang ya masih buang semacam kayak sesajen kalau apa di titik-titik tertentu gitu. Nah makanya dengan itu pada tahun 1970-an ya, itu masih itu pada tahun seperti itu. Tapi setelah diberi sesajen itu kayak semacam makanan itu loh. Itu makanan itu ya sudah berkurang. Tapi kadang-kadang kalau telah itu ya muncul lagi. Nah, kadang-kadang ya orang yang pejalan kaki, terus apa itu naik motor itu kadang ya sering diwerui kan gitu loh. Wujudnya ya bisa kadang peri, kadang pocong, ya di pocong itu kan gitu loh. Kadang-kadang ya kalau enggak itu kadang-kadang ya apa seperti apa ya peri, tapi kadang-kadang itu naik motor itu diboncengin kan itu loh, seperti itu. Nah makanya dengan hal tersebut kan itu loh. Makanya itu cerita-cerita seperti itu ya hanya untuk sejarah dan kenangan. Apalagi dengan adanya monumen ini pun juga ada nilai sejarah. Ini mungkin Judiwagat Pangan tahun 1913 juga ya kan gitu loh. Ini perbatasan antara kota Solo dan Karanganyar sebagai simbol juga monumen ini kan gitu loh. Seperti itu. Kalau saya pribadi, saya kecilannya di sini juga kan gitu. Lah, saya juga sering anggar malam-malam gitu itu kan juga kadang juga merinding juga kan gitu. Tapi dari pesan orang tua dulu, kowe nek metu ning gone kono ya lu salam. Bahasanya itu kalau nggak ngelakson ya assalam lah kan, salam lewat di sini kan gitu loh. Supaya tujuan utamanya itu apa, biar juga selamat, karena ya banyak cerita ya, cerita-cerita misteri atau mistik seperti itu kan gitu loh. Dulu kalau enggak itu kalau malam makanya kan masih kelihatan ini gelap. Kok enggak, makanya kok lain dengan ini kok enggak dikasih penerangan kan gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau dikasih itu kadang ya berapa hari bulan apa-apa enggak nyampe, kadang mati seperti itu kan gitu loh. Dengan nilai-nilai seperti itu sampai saat ini antara yakin dan tidak yakin. Tapi kenyataannya juga seperti itu juga kan gitu loh. Wong saya kecilannya juga di sini seperti itu kan gitu loh. Untuk renovasi paling hanya ditambal ya. Yang ini paling pengecatan ini. Penyetakan tiang-tiang ini, besi-besi ini tiang. Terus hanya penambalan saja kan gitu loh. Tapi nggak tahu kok kenapa nggak dirubah. Mungkin ada nilai sejarahnya ya, mungkin termasuk cagar budaya kan gitu lah, seperti itu. Kalau bunuh diri ya ini ya
ya ada lah kan gitu, ada bunuh diri kan gitu. Kalau kecelakaan karena juga situasi kondisi jembatan yang lama kan gitu, kadang-kadang bisa dilihat ya dengan situasi ya ada juga kan gitu loh. Kadang-kadang itu ya banyak laporan pada masa atau warga, Pak Bokono diusul ke didandani atau apa kan gitu, seperti itu ceritanya kan itu loh. Jembatan yang sudah berdiri ratusan tahun itu juga menjadi saksi bisu kemerdekaan Republik Indonesia hingga keganasan PKI. Bahkan, mayat yang dibuang di sana tidak hanya satu orang, namun ada 2 hingga 3 mayat. Selain itu, suasana jembatan yang sepi sering digunakan sebagai lokasi sejumlah orang untuk mengakhiri hidupnya. Jembatan Juruk itu dibuat beberapa puluh tahun yang lalu, lama itu. Itu peninggalan dari Kasunanan Keraton tadi, yang buat adalah konstruksinya dari Belanda. Nah, itu dulu dibuat sebagai jembatan urat nadi untuk ke Surakarta wilayah timur, jadi dari kota Solo ke Karanganyar, sebaliknya Karanganyar ke Solo dan sebagainya itu, Sragen. Dan itu satu-satunya itu, dulu jembatannya jembatan Bengawan Solo ya hanya itu, satu itu. Kalau yang B sama C itu kan baru. Ya otomatis. Untuk para pelaku ekonomi kan yang dari Karanganyar ke Solo kan otomatis lewatnya sini. Begitu juga yang dari Solo mau ke Karanganyar otomatis sini. Karena dan Palur ada pasar. Palur itu pasarnya dulu kan besar gitu. Dan dulu jembatan Mojo juga belum ada. Orang masih pakai naik perahu. Nah, ini satu-satunya jembatan ya ini. Di Ring Road juga belum ada dulu baru ini. Jembatan termasuk pertama kali di Solo untuk wilayah timur ya itu satu-satunya jembatan dulu, lewatnya sini semua. Ya dulu tahun 65 ketika terjadi gestok itu tahun 65 sampai tahun 66 itu sering terjadi untuk pembuangan mayat aktivis PKI itu kan dulu banyak yang ditembak di situ malam, nggak ngerti yang nembak siapa juga nggak tahu, tapi yang jelas itu dulu banyak kalau pagi itu bergelimpangan mayat. Oh banyak, 2-3 tiap hari itu sampai tahun 66 terus kena banjir itu loh, banjir besar itu. Sering kita nolong orang di bawah gitu sering. Selain itu kan jembatan itu dulu karena sepi, sering untuk bunuh diri orang. Dulu karena sepi, tadi bunuh diri orang. Kemudian masyarakat itu mempercayai apa ya, nek ngelarung teman-teman Tionghoa itu banyak sembahyang di situ, terus buang kembang itu di situ. Kemudian juga banyak orang yang kadang-kadang buang apalah pusaka atau apa ke istilahnya ngelarung lah gitu, tempat untuk ngelarung. Sampai sekarang masih menjelang Imlek gitu biasanya banyak ini. Pagi itu saudara-saudara kita dari kaum Tionghoa itu buang sama sembahyang. Kalau dulunya ya itu, ya kan untuk memutus mata rantai perjalanan Karanganyar dulu kan Karanganyar itu banyak pejuang, termasuk Mangkunegoro, Gusti Mangkunegoro barang itu kan pejuang yang ke Karanganyar itu. Oleh Belanda kan diputus. Ya, nggak pernah bisa itu sampai alhamdulillah sampai sekarang yang masih ada.
Nggak ada. Dicat biasanya, dicat. Ya seperti itu. Bawahnya itu kayu, ya itu. Kayu itu ya gitu, cuma diganti rusak, ganti kayu. Jadi bukan kayak yang lainnya plat, seperti aspal, enggak. Kayu ditata kayu. Kalau banjir besar ya 66 itu, kalau banjir rutin-rutin biasa itu ya sering. Tahun 2000. Sering ya itu. Udah sih. Dan saya tuh dulu kan ngelanginya di situ. Mandinya di Bengawan. Zaman dulu tuh Bengawan tuh bersih ya, Mbak. Bersih, airnya bersih. Putih, nyenengke gitu, buat mandi, buat apa ya, Air. kehidupan itu cuci-cuci gitu. Ketika saya kecil SD tahun 70-an. Itu makam Eyang Suronegoro. Eyang Suronegoro. Kepercayaan masyarakat Itu masih terahnya Keraton Solo. Kepercayaan masyarakat ini sebagai dianggap ya, tanda kutip dianggap sebagai pelindungnya masyarakat sini dari berbagai bencana. Maka tidak heran kalau banyak orang yang situ nepi, sesire itu di situ. Banyak sampai sekarang banyak. Sering. Tiap hari malam Jumat Legi itu rame ke situ. Pada ziarah, pada doa ke arwah-arwah itu. Bukan minta apa-apa loh ya. Dalam itu bukan minta apa-apa tapi mendoakan supaya diberi keselamatan dan sebagainya. Tiap tahun kan kita ada tradisi bersih dusun. Nah itu mesti kita ke situ. Kita itu kondangan, banyak makanan yang dibawa di warga itu di situ diyasinke, dibacakan doa-doa itu oleh Amir Majid itu, dan selesai itu kita makan rame-rame. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tradisi ruan. Ruan itu menjelang puasa, itu ada ruan padusan itu loh Mbak. Itu sini juga digelar hal yang sama. Jadi 1 tahun tuh hampir 2 kali di situ ada istilahnya apa ya? Ya istilah itu undangan dah, undangan dari warga. Makanannya juga dari warga. Dari warga ada yang bawa pisang, ada yang bawa nasi, ada yang bawa makanan, jadi digelar gitu loh. Digelar. Terus di ngajek ke, kemudian baru di rame-rame.